Di sini ada kalimat Allah dibaca panjang. Perhatikan tanda mad. Nah, kita perhatikan di samping. Nah, rupanya huruf hamzah itu termasuk kepada salah satu huruf izhar halqi. Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga saudara semuanya yang ada di rumah senantiasa dalam keadaan sehat, dipermudah segala urusannya, dikabulkan segala hajatnya, dan dilancarkan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Baiklah saudaraku semuanya, kita kali ini akan kembali lagi belajar mengaji Al-Qur'an dan juga tajwidnya. Di sini kami akan terus berupaya untuk membantu saudara semuanya yang memiliki niatan untuk memperbaiki bacaan Al-Qur'annya. Jadi akan kami jelaskan dengan pelan-pelan. Harapan kami saudara semuanya secepatnya bisa lancar dalam membaca Al-Qur'an, kemudian dapat memahami ilmu tajwid dengan sangat-sangat mudah. Baik, langsung kita mulai belajar mengaji Al-Qur'annya. Kita kali ini belajar mengaji Al-Qur'an dan juga tajwidnya pada surah Al-Baqarah ayat 138. Nah, ini ayat 138. Akan kami bacakan terlebih dahulu dengan pelan-pelan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sibghatallah wa man ahsanu minallahi sibghah wa nahnu lahu abidun. Baik, sekarang kita bahas tentang tajwidnya dengan pelan-pelan. Di sini ada huruf ba. Dan huruf ba-nya ini dia sukun. Nah, ini tanda sukun seperti ini. Nah, huruf sukun atau biasa disebut juga dengan huruf mati. Nah, seperti itu. Perhatikan di samping. Huruf qalqalah itu ada 5. Silahkan saudara hafal huruf-hurufnya. Salah satunya itu adalah huruf ba. Jadi apabila dia sukun atau karena disukunkan karena sebab berwaqaf misalnya, nah, maka cara bacanya itu dipantulkan. Di sini huruf ba dia sukun, tanda sukun tuh seperti ini. Berarti huruf ba ini dipantulkan. Sib, sib, sib. Nah, mantul seperti itu. Dan dia tergolong kepada qalqalah sughra atau qalqalah kecil karena dia di tengah kalimat. Jadi pantulannya itu kecil saja. Nah, kemudian di sini ada kalimat Allah. Nah, di belakangnya hurufnya berharokat fathah atau memiliki tanda baca baris ke atas. Jadi ketika kita membaca Al-Quran, apabila berjumpa dengan kalimat Allah, kemudian huruf di belakang kalimat Allah apabila dia berharokat fathah atau memiliki tanda baca baris ke atas atau memiliki tanda baca dhammah. Tanda baca dhammah itu seperti ini. Nah, maka kalau kita membaca Al-Quran, di belakang kalimat Allah ada huruf yang berharokat fathah atau berharokat dhammah, maka kalimat Allah itu dibaca tebal, dibaca tafkhim. Jadi dibaca sibghatallah, tallah. Nah, seperti itu, tebal seperti itu. Jangan dibaca tipis, tallah, tallah. Nah, itu salah, tapi dibaca tebal. Tallah, nah, tebal seperti itu. Sibghatallah. Nah, kemudian di sini ada kalimat Allah dibaca panjang. Perhatikan tanda mad yang di bawah itu, tanda mad atau tanda panjang yang 1, 2, 3 sampai 4. Perhatikan yang nomor 1. Apabila kita membaca Al-Quran kemudian berjumpa dengan alif kecil yang berdiri di atas suatu huruf, maka huruf tersebut dibaca panjang. Nah, ini ada huruf lam di atas kalimat Allah ini, ada huruf lam nih. Nah, kemudian di atasnya ada alif kecil. Nah, maka kalimat Allah ini dibaca panjang.
pada awalnya ini namanya mad tabi'i pada awalnya, akan tetapi mad tabi'inya itu berjumpa dengan huruf yang kita sukunkan atau kita matikan sebab kita berwaqaf, maka namanya berubah menjadi mad arid li sukun. Mad arid li sukun itu panjangnya itu boleh 2 harokat atau kira-kira 2 ketukan, boleh 4 harokat hingga 6 harokat. Nah, kalau kita berhenti sibghatallah, nah, berhenti pada huruf H, maka dia namanya mad arid li sukun. Tapi kalau misalkan dilanjutkan tidak berhenti di huruf H, sibghatallahi wa man, nah, maka namanya mad tabi'i, dan panjangnya kalau mad tabi'i itu cuma 2 harokat atau kira-kira 2 ketukan. Nah, tapi kan ini kita berwaqaf di huruf H, maka namanya menjadi mad arid li sukun. Huruf H ini kita sukunkan atau kita matikan. Nah, jadi kan ini sibghatallah, nah, bukan tallahi, nah, tapi sibghatallah, nah, berhenti. Huruf H ini kita sukunkan. Kenapa disukunkan? Jadi ketika kita membaca Al-Quran, apabila kita berhenti atau berwaqaf di huruf yang tidak dibaca panjang, maka huruf tersebut harus kita sukunkan atau harus kita matikan, seperti itu. Kemudian di sini ada tanda waqaf berbentuk jim kecil. Nah, ini ya. Ini ada jim, dia kecil di atas bentuknya seperti ini. Maka ini namanya waqaf jaiz. Nah, jadi maknanya itu kita boleh berwaqaf di sini, boleh juga kita wasolkan atau kita teruskan, tidak berhenti di sini juga tidak apa-apa. Kalau misalkan mau melanjutkan seperti itu, terserah kita mau berhenti atau mau berwaqaf atau berwasol begitu. Kalau menemukan tanda waqaf yang seperti ini. Kemudian ini nun sukun berjumpa dengan huruf hamzah. Nah, loh kok ini huruf hamzah, bukankah ini huruf alif? Nah, jadi kalau kita membaca Al-Quran berjumpa dengan alif yang memiliki tanda baca, ini alif nih ada tanda bacanya nih baris ke atas. Nah, maka itu adalah huruf hamzah. Jadi kami ulang, kalau kita membaca Al-Quran berjumpa dengan alif yang memiliki tanda baca, maka itu adalah huruf hamzah. Nah, seperti itu. Ini nun sukun berjumpa dengan huruf hamzah. Namun sebelum itu perhatikan dulu di samping. Apabila kita membaca Al-Quran berjumpa dengan huruf nun sukun atau berjumpa dengan salah satu tanda baca tanwin. Tanda baca tanwin itu ada 3. Baris 2 di atas namanya fathah tain, baris 2 di bawah namanya kasrah tain, dan yang satunya itu namanya dhammah tain. Nah, jadi kalau kita membaca Al-Quran berjumpa dengan nun sukun atau berjumpa dengan salah satu tanda baca tanwin, maka perhatikan huruf di depannya, maka terjadilah suatu hukum tajwid. Nah, contohnya seperti ini, nun sukun berjumpa dengan huruf hamzah. Nah, perhatikan huruf hamzah ini huruf apa? Nah, kita perhatikan di samping. Nah, rupanya huruf hamzah itu termasuk kepada salah satu huruf izhar halqi. Nah, silakan dihafal huruf-hurufnya. Maka nun sukun berjumpa dengan hamzah berarti hukumnya izhar halqi. Nah, dibaca jelas, tidak berdengung. Nah, jadi dibaca jelas, pendek saja. Waman ahsanu, pendek saja. Jangan didengungkan seperti ini. Waman ahsanu minallah, waman ahsanu. Nah, itu dipanjangkan, salah. Tapi dibaca pendek saja. Waman ahsanu. Seperti itu. Pendek saja. Waman ahsanu minallah. Nah, ini sama penjelasannya dengan yang ini tadi. Ini ada kalimat Allah, kemudian di belakang kalimat Allah ada huruf yang memiliki tanda baca baris ke atas. Nah, maka kalimat Allah dibaca tebal. Minallah. Nah, jangan dibaca minallah, itu salah, tapi dibaca tebal. Minallahi sibghah. Ini kalimat Allah, di atasnya ada alif kecil. Nah, maka kalimat Allah dibaca panjang. Nah, penjelasannya sama dengan yang ini tadi. Nah, kalimat Allah dibaca panjang sesuai dengan tanda mad yang di nomor 1. Yang 1, 2, sampai 4 itu yang nomor 1. Dan ini namanya mad tabi'i. Karena kita tidak berwaqaf, maka namanya mad tabi'i. Kalau di atas ini tadi mad arid li sukun karena kita berhenti di sini. Sedangkan ini
kita tidak berhenti pada huruf H ini, maka namanya mad tabi'i. Panjangnya 2 harakat atau kira-kira 2 ketukan. Minallahi sibghah. Kemudian huruf ba ini dia sukun. Penjelasannya sama dengan yang di atas ini tadi. Perhatikan di samping huruf qalqalah itu ada 5, salah satunya huruf ba. Apabila dia sukun dipantulkan, maka ini dipantulkan dan dia tergolong kepada qalqalah sugro atau qalqalah kecil. Sib. Nah, mantul seperti itu. Sibghah, mantul seperti itu. Kemudian di sini ada ta marbutah. Nah, jadi kalau kita membaca Al-Quran berjumpa dengan huruf ta, tapi di bawah huruf ta itu ada huruf H. Ini huruf H, di atasnya ada huruf ta, maka itu namanya ta marbutah. Jadi kalau dia berwaqaf ya, maka huruf ta dirubah menjadi huruf H. Nah, jadi dibaca sibghah. Nah, jangan dibaca sibghat, jangan, tapi diganti menjadi huruf H. Sibghah. Nah, seperti itu. Kemudian di atasnya ini ada tanda waqaf berbentuk huruf shad dan huruf lam yang bermakna al-waslu aula. Nah, jadi maknanya itu kita berwasol itu lebih utama daripada berwaqaf. Jadi kita berhenti dilanjutkan di sini, tidak berhenti di sini, itu lebih utama. Sibghan tau, nah, itu lebih utama dilanjutkan daripada berhenti di sini. Tapi kalaupun misalkan kita mau berwaqaf di sini, tidak kita lanjutkan ke bawah bacanya, berhenti di sini juga tidak apa-apa. Tapi berwasol atau diteruskan itu lebih utama. Ini kalau misalkan kita tidak berhenti pada huruf ta, langsung kita sambung ke bawah. Misalkan kita baca nih, minallahi sibghatau, maka terjadilah hukum idgham bi gunnah karena ada tanwin berjumpa dengan huruf wa. Perhatikan di samping huruf wa salah satu daripada huruf idgham bi gunnah. Jadi cara bacanya itu dimasukkan, kemudian juga didengungkan. Sibghatau, didengungkan seperti itu, langsung dimasukkan, jangan sibghatan, tapi dimasukkan ke huruf wa. Sibghatau wa nahnu lahu, seperti itu. Kalau misalkan kita wasolkan atau ketika kita tidak berhenti atau tidak berwaqaf di sini. Tapi kalaupun mau berwaqaf atau berhenti di sini juga tidak apa-apa. Kemudian di sini ada huruf H. Nah, di atas huruf H ada tanda baca berbentuk dhammah tapi terbalik. Maka huruf H dibaca panjang. Perhatikan di samping. Perhatikan yang bawah itu yang tanda mad yang di nomor 3. Jadi kalau kita membaca Al-Quran berjumpa dengan tanda baca dhammah tapi bentuknya itu dia terbalik seperti ini, maka itu adalah tanda baca panjang. Nah, ini namanya mad silah qasirah. Panjangnya itu 2 harakat atau kira-kira 2 ketukan. Wa nahnu lahu abidun. Kemudian huruf ain, di atasnya ada alif kecil. Perhatikan lagi tanda mad yang di bawah itu, yang nomor 1 sampai 4, perhatikan yang nomor 1. Apabila kita membaca Al-Quran berjumpa dengan alif kecil yang berdiri di atas suatu huruf, maka huruf tersebut dibaca panjang. Ini huruf ain, di atasnya ada alif kecil, maka huruf ain dibaca panjang. Namanya mad tabi'i, panjangnya 2 harakat atau kira-kira 2 ketukan. Wa nahnu lahu abidun. Kemudian di sini ada huruf wa sukun. Perhatikan rumus mad tabi'i yang di kotak warna kuning yang di tengah. Apabila kita membaca Al-Quran berjumpa dengan huruf wa sukun, kemudian apabila huruf yang posisinya tepat berada di belakang huruf wa sukun, apabila dia memiliki tanda baca dhammah, maka dibaca panjang. Ini huruf wa sukun, di belakangnya ada huruf dal.
huruf dal memiliki tanda baca dhammah. Maka karena huruf dal ini memiliki tanda baca dhammah dan posisinya tepat berada di belakang huruf wa sukun, maka huruf dal dibaca panjang. Pada awalnya ini namanya mad tabi'i pada awalnya. Akan tetapi mad tabi'inya itu berjumpa dengan huruf yang kita sukunkan atau kita matikan sebab kita berwaqaf atau berhenti. Maka namanya itu berubah menjadi mad arid li sukun. Panjangnya boleh 2 harokat atau kira-kira 2 ketukan, boleh 4, boleh juga 6. Yang terpenting konsisten dalam sekali bacaan. Jadi kalau tadi di atas ini kan mad arid li sukun juga nih. Kalau di atas ini tadi kita bacanya itu 2 harokat panjangnya, maka yang di bawah ini juga harus dibaca 2 harokat. Jika yang di atas ini misalkan dibaca 4 harokat, di bawah juga harus 4. Jika di atas ini dibaca 6 harokat, di bawah juga harus 6 harokat. Seperti itu. Harus sama dalam sekali bacaan. Huruf nun kita sukunkan, jadi kita baca abidun. Nah, jangan dibaca abiduna, jangan, tapi dibaca abidun. Nah, kenapa huruf nun kita sukunkan? Jadi kalau kita membaca Al-Quran kemudian kita berwaqaf atau berhenti di huruf yang tidak dibaca panjang, maka huruf tersebut harus kita sukunkan atau harus kita matikan. Ini kita berhenti atau berwakaf di huruf nun. Huruf nun tidak dibaca panjang, makanya kita sukunkan atau kita matikan. Nah, jadi seperti itu. Sekarang kita ulang bersama-sama dari awal. Sibghatallah wa man ahsanu minallahi sibghah wa nahnu lahu abidun. Sadaqallahul azim.